Menjelang bergulirnya Liga 1 2021, Persib Bandung melakukan perubahan. 4 pemain ditarik ke tim senior dan 3 pemain dipinjamkan ke Bandung United. Gelandang Syafril Lestaluhu termasuk pemain yang ditarik kembali ke tim senior. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Syafril Lestaluhu. Selain kompetisi akan bergulir lagi, ia pun kembali dipercaya membela Persib Bandung setelah sempat dipinjamkan ke Bandung United. Lesta bersama 3 pemain lainnya, Indra Mustafa, Puja Abdillah dan Akil Safik dipercaya menjadi bagian Maung Bandung musim ini. Pemain jebolan diklat Persib ini siap menjawab kepercayaan pelatih Robert Alberts. Terima kasih buat Coach Robert, tim pelatih juga manajemen yang sudah memberikan kepercayaan untuk kembali ke tim lagi. Tentunya senang bisa mendapat kepercayaan lagi. Musim ini pun kebahagiaan berlipat saya rasakan, kata pemain yang akrab disapa Lesta ini, Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Target utama yang diusungnya tahun ini adalah mendapat menit bermain. Ia berharap dapat berkontribusi lebih untuk Persib. Untuk itu, pemain asal Tulehu, Maluku, ini berjanji akan bekerja lebih keras berusaha. Target pribadi utamanya bisa mendapat menit bermain di Liga 1 2021 ini dan semoga bisa membantu tim ini untuk mencapai target musim ini, ujarnya di laman resmi klub. Kehadiran Lesta musim ini semakin memperketat persaingan. Selain Mark Klok, Mohamed Rashid, atau Deddy Kusnandar, Lesta akan bersaing juga dengan Abdul Aziz hingga Beckham Putra Nugraha. Saya tidak memandang ini sebagai persaingan tapi panutan. Karena saya banyak belajar dari senior-senior di sini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa saya terapkan untuk tim, itu saja, ujarnya. Pengundian fase grup Liga Champions musim ini akan bergulir pada Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021 malam WIB. Mantan gelandang Persib Bandung, Michael Essien, akan menjadi tamu spesial dalam proses drawing tersebut. Tim seserta fase grup Liga Champions 2021/2022 telah lengkap berjumlah 32 klub. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 tim langsung melenggang ke babak penyisihan grup. Adapun 6 sisanya diperebutkan oleh klub-klub yang berlaga dari kualifikasi hingga playoff. 3 klub pertama yang berhasil lolos melalui jalur playoff adalah Young Boys, Malmo FF, dan Benfica. Sementara itu, 3 tim yang baru saja memastikan melenggang ke fase grup adalah RB Salzburg, Sheriff Tiraspol, dan Shakhtar Donetsk. Bagi Sheriff Tiraspol, berhasil menembus putaran final Liga Champions terasa spesial. Pasalnya, mereka adalah klub asal Moldova pertama yang mampu menembus fase grup Liga Champions. Nantinya, ke-32 klub yang sudah terkumpul akan dibagi ke dalam 4 pot. Pot 1 terdiri dari juara bertahan Liga Champions dan Liga Eropa, serta 6 juara liga teratas yang berdasarkan koefisien UEFA. Adapun pot 2-4 ditentukan oleh koefisien klub. Michael Essien yang turut membawa Chelsea menjuarai Liga Champions 2011/2012 akan menjadi tamu spesial pada drawing kali ini. Ex-gelandang Persib Bandung itu bersama mantan rekan setimnya di tim London Biru, Branislav Ivanovic, akan membantu pengundian. Proses pengundian fase grup Liga Champions UEFA 2021/2022 dimulai pukul 18 CET, pukul 23 waktu Indonesia Barat, pada Kamis tanggal 26 Agustus, bunyi pernyataan resmi UEFA. Pengundian akan diadakan di Istanbul, Turki dan disiarkan langsung di UEFA.com. Tamu istimewa Branislav Ivanovic dan Michael Essien akan membantu pengundian. Kompetisi Liga 1 2021/2022 akan segera dimulai kendati pandemi COVID-19 belum usai.
Artinya potensi ada pemain yang terpapar virus masih terbuka meskipun diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Robert Rene Albers pun memahami segala kemungkinan yang terjadi pada timnya. Itu tentunya sangat mungkin terjadi di seluruh dunia dan di liga lain, ada pemain tertentu yang terkena COVID. Itu hal yang harus kami terima jika terjadi karena COVID masih ada di sekitar kita, ujar Robert ketika diwawancara oleh awak media secara virtual. Untuk menanggulangi kendala di tim andai ada pemainnya yang terpapar COVID-19, sang pelatih sudah menyiapkan skenarionya. Pola rekrutmen pemain sejak awal tahun ini dilakukan untuk membuat performa tim tidak goyah ketika ada pemain yang harus menjalani isolasi. Kedalaman skuad menjadi perhatiannya dan mempersiapkan lebih dari satu nama di tiap posisi dengan kualitas yang setara. Dengan begitu, ada ban serep yang bisa menjadi andalan saat pemain inti absen. Karena liga akan tetap berjalan meski ada pemain yang harus menjalani isolasi. Jadi itu kenapa dan betapa pentingnya tim ini mempunyai kedalaman yang bagus musim ini. Tim yang tangguh bisa menambal semua posisi. Itu sudah kami kalkulasikan bahwa mungkin saja pada satu pertandingan ada beberapa pemain yang absen tapi liga akan tetap berjalan, jelasnya. Menurutnya ini adalah rencana yang harus disiapkan jika Persib ingin mewujudkan ambisi menjadi juara. Jika kami ingin menjadi juara, kami harus bertarung sebagai tim yang terbaik di Indonesia dan untuk melakukan itu tentu butuh kedalaman skuad yang bagus, tukasnya. Pemain asing Persija Jakarta, Marco Motta, membeberkan maksud pertemuannya dengan pilar anyar Persib Bandung, Mark Klok. Para fan Persib Bandung dan Persija Jakarta mungkin cukup terkaget-kaget ketika Marco Motta serta Mark Klok menjalin pertemuan jelang Liga 1 2021. Banyak pendukung Persib serta Persija Jakarta di media sosial yang penasaran dengan tujuan berjumpanya Marco Motta dan Mark Klok pada Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, malam. Terlebih, Mark Klok merupakan pemain yang sempat menjadi sorotan dengan kepindahannya dari Persija Jakarta ke Persib Bandung. Kepindahan itu bermula ketika Klok memutuskan untuk undur diri dari Persija pada tanggal 23 Juni tahun 2021. Keputusan gelandang naturalisasi Indonesia asal Belanda tersebut pun cukup mencengangkan. Sebab, Mark Klok baru saja meraih hasil sempurna bersama Persija Jakarta di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Di Piala Menpora 2021, Klok berhasil menjadi pemain terbaik dan membantu Persija untuk menjadi kampiun. Selain itu, hengkangnya pemain berusia 28 tahun tersebut di Persija Jakarta menjadi mengagetkan karena dirinya masih memiliki kontrak. Sejatinya Mark Klok masih memiliki durasi kontrak dengan Persija Jakarta hingga 4 tahun ke depan sejak 2020. Namun pada akhir Juni tahun 2021, Persija dan Klok telah bersepakat untuk mengakhiri kerjasama. Alhasil, pintu keluar Persija Jakarta untuk pemain berpostur 177 cm tersebut pun terbuka. Setelah memilih hengkang dari Persija, Mark Klok memutuskan untuk menerima pinangan Persib Bandung. Persib secara resmi memperkenalkan Klok pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Mantan pemain PSM Makassar tersebut diberikan durasi kontrak oleh Persib Bandung sampai 4 tahun. Kedatangan Mark Klok di Persib Bandung menarik perhatian publik karena sebelumnya sempat membela Persija Jakarta. Setelah hijrahnya ke Persija menuju Persib Bandung menjadi sorotan, kini Klok kembali menggemparkan media sosial. Hal itu terjadi setelah Mark Klok bertemu dengan pemain Persija Jakarta, Marco Motta. Sontak, perjumpaan Motta dengan Klok membuat fan Persija di media sosial nampak was-was. Banyak pendukung Persija Jakarta yang khawatir kalau Marco Motta akan mengikuti jejak Mark Klok. Motta pun akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Klok. Mantan pemain Juventus tersebut menjelaskan kalau awalnya ia dihubungi oleh Mark Klok untuk bertemu.
Marco Motta pun merasa senang ketika ada temannya yang memanggilnya. Terlebih, Klok dahulu merupakan mantan rekan kerja Motta di Persija Jakarta. Dalam perjumpaannya, Marco Motta menegaskan kalau dirinya hanya berbincang saja dan mendoakan yang terbaik untuk Mark Klok. Motta tidak bermaksud untuk mengkhianati Persija. Pemain berposisi bek sayap kanan tersebut menyebut bahwa Persija Jakarta adalah yang terbaik. Sejujurnya saya tidak ada alasan bertemu dengan Mark Klok, kata Marco Motta kepada Bolasport.com, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Dia Klok di Jakarta dan dia menelepon saya untuk bertemu, tidak lebih. Saya seorang pria dan untuk semua orang adalah rekan saya. Saya senang bertemu semua orang yang memanggil saya. Ini yang saya lakukan kemarin, dengan Klok. Saya berbicara di luar sepak bola. Dan mengenai pembicaraan sepak bola saya dapat memberitahu Anda bahwa sekarang Klok adalah bagian dari tim lain. Saya berharap yang terbaik untuk masa depannya. Tetapi, saya berharap Persija yang terbaik di Liga 1. Persija adalah yang terbaik untuk saya dan rekan tim saya selalu yang terbaik, tambah Motta.